Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh guys. Jumpa lagi di channel saya guys, channelnya Pak Dengawi ya. Kali ini aku mau kasih tahu kalian, ini udah mau lebaran, udah mau puasa ya. Mari kita berbuat kebaikan, mari kita berbuat yang sifatnya menolong orang lain guys. Jadi menolong orang itu tidak harus dengan uang. Ya, dulu Pak duduk saya biar enak. Menolong orang itu tidak harus dengan harta, dengan makanan gitu. Sebisanya ya. Kalian jalan di tengah jalan tiba-tiba ada kayu melintang ya, itu kalian pinggirin atau kalian singkirin gitu. Itu udah dapat pahala kalian. Jadi begitu mudahnya kita mendapat pahala di sini. Kalau nggak punya uang ya kita bisa dengan hal-hal kecil guys. Dengan uang 1000 perak pun bisa. Atau kalau nggak ada 1000 perak, kalian lihat di dapur kalian ya, ada gula, itu bisa buat sedekah. Gula itu kalian bawa ke ini guys, ke depan rumah, nanti kamu taburin, kalau ada semut kamu taburin, itu udah sedekah guys. Jadi kan kita nggak boleh membunuh semut ya, karena semut itu koloni, dia bisa bisa mendoakan yang baik-baik pada orang yang telah menolongnya. Jadi nggak usah susah-susah mencari makan jauh-jauh, kamu kasih gula aja sedikit, 1 sendok 2 sendok, atau kamu beli gula seperempat, itu bisa buat sedekah guys. Karena sedekah itu nggak harus dengan sesama manusia. Kalau menurut saya ya, sedekah dengan hewan pun akan diperhitungkan oleh Tuhan Yang Maha Esa, Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalian ada kucing lapar di jalanan, kalian kasih makan, gitu aja udah sedekah. Ada anjing kelaparan atau anjing kehausan, kalian kasih makanan, minuman, juga dapat pahala. Karena di satu cerita dulu waktu saya ngaji di Jakarta itu ada penceramah itu yang bilang gini. Jadi seorang pesina pun, seorang apa ya? Bukan pesina itu namanya, kayak PSK itu loh guys. Seorang PSK pun itu bisa masuk surga karena dia menolong anjing yang kehausan gitu loh. Jadi ada anjing yang kehausan, terus pelacur. Nah, pelacur itu pakai sepatu bututnya itu dijorokin ke air biar dapat ngambil air gitu. Nah, airnya itu dikasih si anjing gitu. Jadi kebaikan dia tuh sama Allah dibalas beribu-ribu kali kebaikan juga. Singkat cerita, kita nggak usah melihat hewan itu haram apa halal, nggak usah. Yang penting hewan halal haram tuh semua yang menciptakan Allah gitu loh. Yang penting kita tidak mengkonsumsinya. Ada anjing kelaparan ya, kalau kalian punya uang, kalian beli nasi. Kalau nggak punya uang ya kalian sedang makan kue ya dikasih kue gitu aja. Itu pun juga kucing, tikus, apaan aja pasti berterima kasih guys. Hewan itu pasti berterima kasih, cuma bahasanya itu nggak bisa terdengar ke kita gitu. Jangankan hewan, tumbuhan aja itu kalau kita sirami dia akan berterima kasih pada kita guys. Terima kasih ya Allah gitu. Semoga
diberi kemudahan engkau yang menyiramiku gitu guys. Intinya itu kita bersedekah itu nggak usah membeda-bedakan itu golongan apa, ini agamanya apa, ini sesama muslim apa, nggak usah. Ada orang Hindu kelaparan kasih makan, ada orang Kristen kehausan kasih minum, ada orang muslim nggak punya baju, kalau ada baju kasih baju, itu udah sedekah guys. Ada orang Buddha nggak tahu jalan kasih tunjuk jalan, itu namanya sedekah guys. Jadi nggak harus pakai uang gitu ya. Itu menurut saya guys ya. Jadi kita kalau soalnya hidup ini singkat guys. Jarang orang yang umurnya itu 100 tahun jarang. Angka harapan hidup di Indonesia itu antara 60, 70, 80 kayak gitu. Meskipun ada yang lebih gitu. Jadi hidup itu sangat singkat. Jangan sampai kita berburuk sangka dan buruk hati gitu ya. Intinya berbuat baik terus dan berprasangka baik terus sama Allah, sama manusia. Jadi dijaga ya, hablum minanas dan hablum minallahnya dijaga semua. Dengan orang baik, dengan Allah baik, itu aja. Karena Allah pun berjanji ya, mintalah padaku, pasti kuberi gitu. Tapi kebanyakan itu memang nggak ada yang langsung diberi guys. Ada tiga begini ya. Ada yang langsung dikabulkan permintaannya, ada yang diganti ya, tentunya yang lebih baik ya, ada yang ditunda. Jadi kadang-kadang kita minta mobil Alphard gitu, itu sama Allah diganti karena kita belum bisa nyopir, kita diberinya sepeda gitu. Ada yang berdoa minta rumah gede di Pondok Indah, kita karena kita nggak punya penghasilan banyak, nggak punya buat bayar listriknya gimana, buat bayar pajaknya gimana, akhirnya kita diberi rumah kecil di kampung. Itu juga rezeki yang tak disangka-sangka gitu. Dan pintu rezeki itu nggak di kerja aja, kita bersedekah itu juga membuka pintu rezeki. Kita berbuat baik dengan orang itu juga membuka pintu rezeki. Kita bersilaturahmi juga membuka pintu rezeki. Membuka pintu rezeki, mempermudah urusan kita, menjauhkan kita dari kematian tragis, menjauhkan kita dari penyakit yang ganas gitu. Itu indahnya silaturahmi kayak gitu guys. Jadi mulai sekarang mari kita berbuat baik dengan sesama. Nggak usah kita bermusuhan ya. Nggak ada gunanya guys. Sama sekali nggak ada gunanya. Intinya tuh berbuat baik dengan semua orang, saling tolong menolong, dengan tetangga, dengan teman, dengan saudara kayak gitu. Saya hanya mengingatkan saja, nggak ada motif apa-apa ya. Jadi ya intinya berbuat baik aja. Kita berbuat baik terus, walaupun kita dihina orang, dicaci orang, dibicarakan kita di belakang, kita dibicarakan di belakang kita, itu nggak apa-apa. Itu kata Allah, kalau kita dibenci orang tanpa alasan, tanpa sebab atau iri, dengki gitu, itu perbuatan baik, perbuatan buruk kita dikurangin, diberikan kepada orang yang menggibah kita itu. Itulah. Jadi mari kita bersyukur, mari kita berbuat baik dengan usia yang tidak, intinya kayak gitu guys. Kita berbuat baik, berprasangka baik, insya Allah hasilnya baik ya. Jangan lupa sholat 5 waktu ya, kalian yang muslim, dan kalian yang non muslim ya kerjakan sesuai perintah agama kalian guys. Begitu aja.
vlog dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh guys.